tetapi mungkin Bapak Ibu supaya lebih jelas. Lawan dari divine connection itu yang paling mendekati itu KKN. Ya. Korupsi, terus apalagi? Terus nepotisme. Itu adalah cara dan usaha manusia tanpa Tuhan. Cara dan usaha manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara setan. Sedangkan divine connection adalah cara Tuhan untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu, artinya tidak mudah ini bagian kitanya tuh mesti betul. Saya akan beri contoh cepat saja tentang Elimelech. Elimelech ini orang Israel di zaman para hakim. Begitu dia merasakan di negaranya resesi, lagi ada krisis, dia pindah ke negara lain. Nah ini sebetulnya dia sadar dia salah. Akibatnya Bapak Ibu lihat dalam kisah itu Elimelech mati. 2 anaknya Mahlon dan Kilion pun mati. Karena mereka gak tanya sama Tuhan. Elimelech gak tanya Tuhan. Aku harus pergi ke Moab. Apa aku harus tetap di sini? Saudara tadi disinggung Ibu Nani, betul saudara, kadang-kadang setiap kita punya masalah. Saya nih ada teman baik lah. Dulu waktu kami beli gedung itu saudara, gedung tempat kami ya, 6.000 meter. Tuhan pakai orang ini luar biasa. Paling banyak saudara. Padahal kekuatannya tidak sehebat dengan teman-teman kami yang lain. Tapi dia paling berani, paling sungguh-sungguh. Tahu-tahu dia telepon saya. Bapak itu tolongi aku. Karena kondisi tempatnya ada di bank. Tempat itu tempat dulu kami kebaktian, saudara. Aduh, saya sampai gak bisa tidur, saudara. Mau tidak mau, karena dulu pernah dekat, pernah menolong, saudara. Karena kita gak pernah bisa lupakan sebuah peristiwa. Kalau saya itu begitu, saudara. Waktu saya sakit, COVID, ya, Ibu In kirim dokter, saya gak bisa lupa, saudara. Waktu saya DSA, ada temen di Singapura sampai nungguin, dia bilang aku gak pulang kalau Bapak ke Singapura. Saya kayak gitu-gitu tuh gak bisa lupa, saudara. Ya, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan itu nempel. Saudara. Makanya teman-teman saya dari TK sampai saya kuliah, saya punya grup, saudara. Saya orang yang tipe yang kalau nggak diusir nggak pergi. Dulu kami di sinode yang lama juga begitu. Kalau nggak sampai diusir saya nggak pernah keluar. Nah, saudara bisa bayangkan keadaan itu membuat saya tuh, aduh saya nggak bisa tidur, saudara. Saya bilang, kok saya nggak bisa nolong. Otomatis sudah timbul pikiran, saudara ya, timbul, aduh saya bisa hubungi ini. Saya takut. Makanya saya bilang tadi, saya pilih doa. Saya khotbah divine connection, saya pilih doa. Saya bisa telepon sana, telepon sini. Tapi saya tidak mau lakukan itu.
Jadi semua dari keputusan. Kapan keluarga Elimelech mendapatkan divine connection? Setelah mereka balik ke Israel. Begitu hatinya balik ke Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya berbagai macam cara untuk menolong. Yang percaya katakan, saya cepat saja, next. Ya, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kemudian, pergilah anakku. Saudara, Naomi dan Rut itu tidak pakai cara-cara manusia. Pilih mana ya yang kaya. Mana ya yang, waduh kaget aku. Mana ya yang bisa nolong. Saya tadi malam mau berangkat naik kereta api di telepon. Pak tolongin. Aduh hati saya tuh merentes kalau orang bahasa Ibraninya saudara. Karena saya pernah ditolong. Bukan ditolong, nolong saya bukan loh. Nolong membeli gedung untuk gereja saudara. Orang itu luar biasa. Di kereta api saya pun nggak bisa tidur. Tapi saya belajar. Sampai sekarang saya belum telepon siapapun. Saya bilang saya pilih doa. Saya pilih divine connection. Kalau pakai perasaan saya gak enak saudara. Kalau saya punya apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Karena orangnya baik. Nah ini saudara, tantangan hidup kita tuh di situ. Kalau kita pakai pikiran atau perasaan lebih dari Tuhan, itu akan menghalangi divine connection. Naomi dan Rut gelinding saudara, bahasa Nyangkong. Jalani saja. Next. Selanjutnya, tolong. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ini divine connection mulai terjadi. Ini divine connection ya. Baru diomongin jedor meneh. Lihat saudara, mulai ada kata apa? Mulai ada kata apa? Kebetulan. Sesuatu yang bukan usaha, ya, taktik boomnya manusia. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Jadi gak milih saudara. Yang berasal dari kaum Elimelech, lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata pada penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepada Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Jadi mengalirnya itu normal saudara. Tidak dibuat-buat. Ini divine connection. Makanya saya hari-hari tadi saya berdoa, saya takut, saya bilang Tuhan, tolong paksakan kehendak-Mu. Tadi waktu doa juga begitu. Ini bukan untuk keperluan saya hanya pengen nolong. Tapi paksakan. Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara manusia. Next. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepada orang itu, kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Baru Naomi cerita. Setelah dia mendapat cerita ilahi dari mantunya. Oh, itu Boaz
itu orang yang wajib. Tapi Bapak Ibu lihat ya, cara mereka nggak memaksakan. Next. Demikianlah Rut tetap dekat pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, menjalaninya biasa. Ini orang Etlabora, jadi si Rut juga bekerja. Dia nggak tahu, oh ini bakal orang yang menebus aku. Sudah dia nggak mau kerja, dia tunggu saja. Enggak, dia bekerja dengan biasa. Dia tahu ini orang yang wajib, tapi dia melakukan dengan kewajaran. Ini saya khotbah buat diri saya sendiri loh saudara. Next. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Sudah tahu ya peristiwa itu? Boas memberi kesempatan pada orang yang lebih berhak. Begitu yang berhak tahu, waduh kalau dapat tanah, aku dapat perempuan ini nanti akan merusak milik pusaka. Dia tolak. Hanya mau tidak mau Boas. Dan sudah tahu siapakah Boas? Siapakah anak-anaknya? Dan ujungnya adalah Daud. Amin. Makanya tadi waktu doa siang saya bilang, Tuhan engkau sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Engkau sanggup menjawab lebih dari yang kita minta. Amin. Lebih dari yang kita pikirkan. Next. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan diambilnya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Next. Dan tetangga-tangga perempuan itu memberi nama anak itu katanya kepada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka memberi nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan Yesus lahir dari keturunan ini. Saudara doakan saya. Supaya saya belajar tidak mengandalkan kekuatan saya. Mau tidak mau saudara seperti saya lagi di China. Pada waktu ditangkap Tuhan bilang sama istri saya. Dia bilang, yang Tuhan sudah bilang tadi aku akan melepaskan. Tapi jangan bohong. Itu sulit buat saya saudara. Saya akan berjuang bagaimana caranya supaya keluar dari penjara. Karena saya harus di penjara 3 hari. Itu manusia saudara. Saya mikir gimana saya jawabnya ya. Supaya saya tidak masuk penjara. Karena saya sudah lihat borgolnya kok. Tapi ternyata betul Tuhan tuh punya cara yang tidak saya duga. Hanya karena ketua intelnya masuk. Ketua intelnya lapor kepada imigrasi. Ini tadi pendeta ngomong loh tentang sekolah. Jangan-jangan dia punya niat jahat untuk di Cina. Saudara bisa buat begitu. Saya nggak ngerti ngomongnya ya karena cang ceng cong ceng dong cang saya nggak ngerti. Taunya apa? Imigrasi saya bilang, tadi kamu katanya ngomong soal sekolah. Ada niat jahat, apa kamu soal sekolah? Oh saya baru tahu, jadi ngomong sekolah. Saya mau ditambahkan kesalahan saya, sudah tujuannya. Intel tuh begitu. Tapi Tuhan sanggup berubah kutuk jadi berkat. Ada favor of God, ada favor of man. Amin. Favor of God dulu itu yang saya ambil. Saya bilang, Tuhan mampukan, aku pengen bohong. Saya ngomong sudah, saya jujur loh mal. Aku pengen bohong Tuhan. Aku gak mau di penjara. Aku datang ke Cina bawa duit sendiri, bawa duit untuk tolongin mereka. Aku gak rela, saya ngomong sudah, aku gak mau di penjara. Mampukan aku untuk tidak bohong. Jadi saya bukan sanggup, saya gak tahan. Tuhan aku pengen bohong ngomong. Untuk bela diri. Sudah tahu, dia cuma bilang, kamu punya sekolah? Punya.
Coba tunjukkan. Nah, saya nggak punya gambar. Adanya gambar sekolah waktu dibakar. Itu saya tunjukin. Kenapa dibakar? Ya ada aliran keras. Jatuh dia bilang, oh IS. Ya semacam itu. Jadi dua ini ribut lagi. Cang ceng cong. Setelah saya waktu itu saya cuma doa, Tuhan, Engkau yang kerja, saya cuma bahasa roh. Karena saya doa itu dibentak. Apa kamu ngomong apa? Enggak boleh. Jadi bahasa roh pelan-pelan. Tahu-tahu, oh sekarang saya tahu. Kamu datang ke Shanghai, kamu kumpulin orang-orang Kristen yang kaya ya. Wah kamu tuh pinter ya. Sekolahmu dibakar, kamu minta bantuan. Oh, saya kaget saudara. Padahal saya nggak minta bantuan. Nah tapi kan Tuhan bilang nggak boleh bohong. Jadi kamu minta bantuan ya sama orang-orang Kristen kaya di Shanghai. Lah aku mau ngangguk ya takut. Ngangguk salah sama Tuhan. Geleng-geleng melebu penjoro. Jadi saya cuma ketawa. Ditanya kok ketawa. Lah piye? Saya bilang saya gak bisa gimana saya cuma ketawa. Lihat nih jam 2. Sudah bisa main. Itu saya diinterogasi dari 7:30 malam. Tidak boleh pipis. Padahal saya gak tahan, sakit banget. Saya bilang saya mau pipis. Tidak, pipis kamu nanti di penjara. Tuhan kita hebat sekali saudara. Hanya karena itu menyusahkan saya jam 2. Terus dia tinggalkan pergi. Terus saya boleh pindah ketemu istri saya, ketemu Vincent. Saya bilang, Vin, Papa mau pipis. Oh di sini boleh Pak, saya boleh pipis. Tapi tetap saudara Tuhan itu kalau nolong, apa ya, kepingin supaya saya gak tegang. Orangnya kan imigrasinya pergi, yang bisa bahasa Inggris cuma imigrasinya tok. Polisinya gak bisa ngomong, dia pegang paspor saya, tapi ngomongnya keliru. Go to hell. Loh, go to hell. Jadi aku mau pegang paspor, takut-takut bingung saudara. Suruh go to hell. Saya bilang, Vin, kok go to hell? Lambu Pak, kok hell ya? Ini paspor dikasih go to hell. Jadi saya bingung, dia bingung. Bingung-bingung dia telepon ke imigrasinya. Nggak tahu ya, go to hotel. Ya ampun. Ya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Biar saya nggak tegang. Saudara Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi saya tuh hari itu keluar. Padahal malam itu tuh, siang itu saya nggak bisa makan saudara. Makan tuh baunya, smellnya sampai pendek semua. Jadi istri saya bilang udahlah nanti malam habis kebaktian makan. Itu di Shanghai banyak makanan. Ya nggak makan sudah malam itu cuman makan sedikit pisang. Tapi karena Tuhan guyonan membuat saya itu bisa sukacita. Saya pulang sampai hotel, kita doa, kita tidur. Saya takut tuh sebenarnya. Besok saya nggak jadi ke desa itu. Saya takut. Saya bilang saya Tuhan, aku tidak mampu. Terus Tuhan bilang sama istri saya, pergi jangan takut, kasihanilah mereka. Dan akhirnya saya khotbah selama 3 hari, 8 kali saya khotbah. Dan mereka luar biasa sekali, orang-orang Cina ya. 3 hari perjalanan naik bus saudara. Saya kasih uang, waktu itu di sini apa di mana, Ibu In, Bu Nani dapat firman, kasih duit, kita kasih duit ke mereka. Mereka pada nangis. Tuhan sangat ajaib. Nah saudara, saya berdoa supaya setiap kita semua alami divine connection. Tadi saya lewat jalan Gatsu. Saya minta berhenti sebentar, saya ingat loteng yang saya lihat ada tulisan dijual segala macam. Di loteng itu ada peristiwa divine connection saudara. Berkali-kali Pak Yusak tuh kalau ngajak ngobrol saya, selalu ngajaknya di situ. Yuk ngobrolin kene we. Itu bahasa Ibrani ya. Ngobrol di sini aja. Jadi berkali-kali saudara. Jadi kita ngobrol tentang firman segala macam. Selalu udah berkali-kali saya khotbah tuh di situ. Satu kali. Tahu-tahu dia bilang,
kamu diem ya, aku tumpang tangan. Terus dia tumpang tangan, terus Tuhan berkata, ternyata kamu yang Tuhan yang pilih. Ternyata Tuhan pilih kamu. Saya bingung saudara. Terus dia bilang, kamu mau gak ikut retreat keluarga di Bali? Waktu itu saudara, kan saya belum apa-apa, tidak kenal. Pak Petrus Agung baru diangkat jadi anak. Nah ini orang tanya, kapan sih Pak mulai saya terlibat? Itu di situ saudara. Saya bilang, oh ya Om, terima kasih. Saya bilang, oh saya manggil Om. Tapi ternyata tanggal itu, tanggal saya janjian pelayanan retreat di tempat Pak Wimogi. Itu ada retreat, tanggalnya yang sama di Puncak. Jadi saya bilang sama Om Yusak, Om maaf, saya nggak bisa karena hari itu saya pelayanan retreat. Saudara, kalau divine connection, Tuhan yang kerja bukan kita. Yang percaya katakan, saya ditelepon sama anaknya sekarang jadi gereja gede. Pak maaf, ini tempat retreatnya double booking. Ada orang lain duluan. Jadi kita mau tidak mau mesti pindah ganti tanggal. Sudah luar biasa enggak? Dengan ganti tanggal itu saya bisa ikut ke Bali, ikut retreat keluarga mereka. Dan itulah cikal bakal bahtera. Divine connection. Bukan akal-akalan manusia. Yang mengerti katakan, saya berharap Bapak Ibu kalau malam ini engkau ada di sini. Tuhan punya rencana yang ajaib buat saudara. Tuhan punya rencana ajaib buat AOC. Tuhan punya rencana ajaib buat Bahtera. Tuhan punya rencana ajaib buat saudara dan saya. Ayo pakai hati yang paling dalam. Dengan tulus. Nanti Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Yang percaya katakan. Kami berdoa Tuhan. Berikan divine connection buat setiap kami. Engkau tahu setiap kami ada pergumulan. Engkau tahu setiap kami ada masalah. Engkau tahu setiap kami membutuhkan pertolongan. Rekayasa, paksakan supaya kami tidak memakai cara-cara kekuatan manusia. Tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan apa yang kami tidak sanggup lakukan. Beri hati yang penuh kasih. Beri hati yang tulus. Beri hati yang ikhlas. Untuk kami melihat divine connection bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya. Katakan amin.